Jeng jeng jeng. Apa? Hey, inilah alasan kenapa harus pilih XL7 Alpha Kuro. Apa aja tuh? Welcome back to our channel, informatif channel tempat paling wahai ya. Ya lagi nonton gue dan selalu sehat, kayak sukses, bahagia. Amin. Kita semua, dan yang udah komen-komen makasih banyak. Gue akan bacakan teman-teman yang komen-komen nih sebagai tanda respect saya. Betul. Terhadap teman-teman semuanya, saudaraku, abangku, omku, laiku, semuanya lah ya. Ini gue akan baca semua dalam satu tarikan nafas, men, karena nafas gue lumayan panjang nih. Tangerang, Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Bogor, BSD, Serang, Pandeglang, Cilegon, Indramayu, Brebes, Tegal, Cilacap, Purwokerto, Semarang, Pekalongan, Batang, Sragen, Magelang, Solo, Jogja, Purwodadi, Bojonegoro, Surabaya, Lamongan, Blitar, Sidoarjo, Madura, Bali, Lombok, Alianda, Lampung, Palembang, Padang, Medan, Kepulauan Riau, Langkat, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Palu, Tarakan, Sorong, Flores, Filipina. Oke, cukup. Pasti nggak? Aduh, nggak ada yang lewat lah. Nggak ada. Semua lengkap, dan kalau ada yang lewat, ingatkan saya. Harusnya sih nggak ada ya. Nggak ada. Dan yang mau produk kita boleh check out keranjang di bawah, dan yang mau di videoin kayak gini juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi buat teman-teman sales, silahkan. Nomor gua di deskripsi, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Dan sekarang gua lagi ada di Suzuki pusatnya Suzuki di Jalan Raya Pulau Gadung nih. Seberang dari Pulau Gadung ya, Jalan Raya Bekasi, bukan Jalan Raya Pulau Gadung. Guys, kalau teman-teman mau beli ya mobil-mobil low SUV, mendingan beli XL7 Alpha yang Kuro aja, guys. Ngapa? Bahkan kalau dibandingin sama XL7 Alpha yang biasa, mendingan yang Kuro kalau kata gua mah. Betul. Ini mah saran yang sangat masuk akal, men. Kenapa? Pertama, karena ini adalah varian paling tinggi dari XL7 Alpha. Wah. Yang Kuro. Dari semua XL7 bahkan. Betul. Dan harganya ternyata tidak terlalu jauh dengan yang XL7 Alpha biasa. Jadi ibarat kata orang Indonesia mah, tanggung lah dikit lagi. Nah itu. Gitu. Bahasa tanggung itu emang kadang suka bahaya ya. Bahaya itu. Kadang suka nggak sadar diri, tanggung, ayo aja tanggung, padahal emang nggak sanggup gitu. Ada yang begitu. Tapi kalau teman-teman sekiranya dananya ada, nanggung sih emang. Mendingan yang XL7 Alpha Kuro aja. Nah, untuk harga biar lebih detail, karena dulu mah ya, mobil ini OTR-nya lebih gede, terus diskonnya kecil, men. Kalau sekarang katanya sudah berbeda. Ini permulaan awal tahun yang bagus banget, kita harus nanya langsung sama Om Erwin. Yuk. Oke guys, please welcome si paling pelayanan nih, Om Erwin. Selamat datang Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang di Suzuki pusatnya Indonesia BIT Pulau Gadung. Asik. Om, gue mau langsung nanya aja nih, di pusatnya Suzuki ini XL7 Alpha Kuro berapa OTR-nya? OTR-nya 314.200.000. Ini setidaknya sampai belum ketok palu ya? Belum ketok palu, belum ada perubahan regulasi resmi dari pemerintah. Untuk awal tahun ini. Jadi buat teman-teman yang emang lagi cari XL7 Alpha, terutama yang Kuro ini, buru-buru ya? Iya, betul. Mumpung harganya masih sama kayak harga tahun kemarin. Iya, benar. Dan promonya juga masih bisa sama nggak? Masih bisa kita samakan, Om. Sama akhir tahun kemarin itu? Betul, masih bisa. Bisa kita samakan. Nah, ini menarik nih guys. Jadi teman-teman bisa dapat benefit lebih banyak lagi ya? Iya, benar. Oke. Om, gue mau langsung nanya ini dulu. Selain XL7 Alpha Kuro, Ya. varian apa lagi Om yang menurut lu di awal tahun ini lagi bagus juga, dan maksudnya kayak gini nih, harganya bahkan bisa lebih baik lagi apa? Ada, Om. Apa? R3. R3 kenapa? R3 itu unitnya di luar, di dealer udah nggak ada. Tapi di BIT, khususnya di BIT itu masih ada dari tipe terendah sampai tipe tertinggi, dan diskonnya nggak jauh beda. Bahkan lebih gokil dari sini. Si R3 itu? Si R3. Di luaran nggak ada tuh? Di luar nggak ada. Di pusat sini ada? Di pusat sini kita masih ada. Tuh guys, dan lebih gede lagi katanya diskonnya. Kalau XL7 Alpha yang biasa sama yang Beta Zeta, Oh, itu diskonnya lebih gede. unitnya semua masih tersedia ya? Masih ready. Oke. Selain itu apa lagi Om? Selain itu kita ada yang SUV terbaik, Prong. Prong itu dari tipe terendah sampai tipe tertinggi, itu diskonnya juga besar, kan kita pusat, Om. Nah, tuh Ya. Frong juga masih ada dengan diskon-diskon gedenya. Betul. Terus apalagi Vitara Grand Vitara yang minor change sekarang ya, itu diskonnya juga sekarang Sudah itu mulai naik lagi? Udah mulai naik lagi, dan unitnya kita pastikan semua ready. Jimny, Apalagi Jimny diskonnya sampai 50 jutaan sekarang, Om. dan ada bonus-bonus tambahan katanya? Bonus-bonus tambahan ada, program customisasi senilai 25 juta. Misalkan Bapak Ibu mau custom di luar, tinggal dirembes ke kita. Wah, jadi itu ganti langsung. menarik. Termasuk
carry pickup ya. Termasuk carry pickup. Tapi diskonnya tetap gede ya di Januari ini. Diskonnya tetap gede. Termasuk mungkin espresso dan lain-lain ya Om ya. Espresso ready dan diskonnya juga besar. Tuh guys, intinya kalau apapun varian Suzuki lah nanti kontak Om Erwin aja Ya, tuh. benar. Promo-promo yang kemarin di akhir tahun ini di Desember kemarin di Januari ini masih bisa ya Om. Masih bisa. Tapi Bisa. jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Iya, Ya. nanti takutnya ada perubahan harga lah, Ya. skema dan lain-lain. Mumpung masih bisa buruan nanti kontak Om Erwin aja Ya. tuh nomornya ada di bawah. Benar. Gue mau langsung nanya masalah kredit nih Om. Siapa? Ini gimana nih perkreditannya? Perkreditan tetap kita kasih yang terbaik buat Bapak Ibu. Yang pertama itu kita masih ada bunga 0% Tanpa bunga. tanpa bunga tapi tenornya 11 bulan. Oke. DP-nya 50%. Terus yang kedua kita ada program 50-50 cash bertahap, 50 di depan, 50%-nya lagi di tahun berikutnya. Oke. Ya, terus yang ketiga kita ada DP minim. DP minim itu bisa dari 10%, tapi bunganya agak tinggi. Oke. Nah, itu terserah Bapak nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan budget Rekomendasi aja. berapa persen Om? Emang? Rekomendasi kita sih yang paling kita rekomend itu di DP 30%. 30%. 30% itu pasti rate bunganya selisih harga dibanding cashnya itu akan sangat tipis. Karena Nah, bunganya bagus ya. bunganya sangat bagus. Kompetitif. Ya. Tapi buat teman-teman dipastikan kalau untuk kredit disesuaikan aja sama kemampuan ya Om. Betul. Sama kenyamanan, jangan terlalu maksa harus berapa persen. Yang penting nyaman aja. Jadi biar bayarnya bisa selesai itu ya. Benar ya. Sampai akhir. Oke. Tenor-tenor panjang. Tenor panjang kita masih berlaku tetap sampai 8 tahun itu bisa, tapi kita nggak rekomen karena bunganya itu selisihnya itu terlalu besar. Bukan- Kasihan Bapak Ibunya juga. Bukannya nanti keuntungannya gede juga Om. Gede buat kita tapi kan kasihan buat Bapak Ibunya. Oh. Ini Luar enak biasa. juga Ini kita. sih paling pelayanan guys. Bahkan kemarin Natal tahun baruan dia masuk. Masuk kita. Melayankan kita pelayanan. Luar Ya. biasa, luar Pelayanan biasa. itu ibadah, Om. Iya benar juga, benar. Bantu orang ya Om ya. Iya, betul. Om, kalau tukar tambah gimana? Tukar tambah itu kita masih ada program trade-in itu yang double cashback itu. Yang pertama mobil barunya kita kasih cashback yang tinggi, terus mobil bapaknya kita hargain di atas pasaran, terus kita tambahin lagi kasih cashbacknya 6 juta. Oh, tambahan berarti ya. Tambahan. Jadi double kan cashbacknya. Dan yang paling penting lagi ini semua resmi langsung dari Suzuki Dari Pusat guys. Suzuki. Jadi keuangan, masalah bayar-bayar akan aman juga ya Om ya. Aman karena satu pintu dan mobil lamanya juga bisa dipakai sampai mobil barunya mendarat di rumah. Tuh, dengerin tuh. Ya. Benefitnya banyak. Dan yang mau test drive juga di sini semua unit ready ya. Semua unit ready. Kapanpun, hari libur pun, Sabtu Minggu Nggak masalah loh ya. nggak masalah. Mau di rumah, di kantor, mau di mana, bebas. Tuh guys, Ya. dan ini tanpa biaya ya. Nggak ada biaya, benar. Yang mau datang ke sini juga boleh atau yang mau disamperin juga bisa. Ya. Oke. Om, servis warrantinya gimana sih nih? Untuk CKD ini servis jasanya, olinya, spare partnya sampai 50.000 kilo atau kurang lebih 30 bulan itu gratis. Berlaku di semua bengkel resmi ya? Berlaku di semua bengkel resmi Suzuki Indonesia. Nah, Om, ada tambahan bonus nggak sih? Ada dong, Om. Khusus di XL7 misalkan. Di tipe ini kan Alfa ya. Kalau di bawahnya kan nggak ada itu kayak talang air, spoiler. Oh, Beta Zeta tuh nggak ada Nggak tuh. ada. Kita pasangin gratis, Om. Dapat. Dapat. Oke. Ya. Dan termasuk di R3 juga kalau R3 pun sama. tuh guys. Sama. Tapi kalau teman-teman punya permintaan khusus gitu, Khusus. sesuai kebutuhan boleh juga ya. Boleh, boleh. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan, ngobrol langsung sama Om Erwin, dia mah orangnya negotiable. Iya. Nah, kalau teman-teman yang pengen visit ke medsosnya Om Erwin gimana? Siap, Om. Di Facebook itu Erwin Suzuki Mobil, sama di TikTok juga sama Erwin Suzuki Mobil, sama di Instagram juga sama. Nah, Erwin Suzuki ada di Mobil. bawah situ guys, termasuk nomor WA-nya juga tuh ada di bawah. Ada, Boleh semua. chat, boleh telepon 1 Iya. kali 24 jam. Betul. Dan istimewanya lagi gue lupa, di Om Erwin bisa ganti warna ya? Ripan bisa dong, Om. Kayak waktu itu kita Iya. syuting front warna merah candy. Ya, bisa. Atau yang Prom warna merah candy bisa, atau XL7 putih dibikin two-tone bisa, atau rubah jadi biru, birunya ice blue-nya Prom juga bisa. Oke. Dan menariknya lagi, spesialnya itu jadi segaris ya. Segaris di STNK BPKB. STNK BPKB juga udah langsung ganti warna dengan yang terbaru. Nanti untuk harganya berapa, langsung bisa kontak. Langsung Om. aja. Pastinya inilah kualitasnya kualitas pabrikan Terbaik. langsung ya. Iya, betul. Oke, Om ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ada, Om. Apa? Selalu. Bapak Ibu, jika ada pembelian kebutuhan mobil khususnya Suzuki, Iya. nggak usah kemana-mana. Takut nanti salah langkah, salah harga, langsung aja
ke Erwin Suzuki Pulau Gadung. Nah, oke, kalau gitu banyak Om Erwin. Itu bayaran telepon dari teman-teman, kita lanjut review ini guys. Yuk. Nah guys, ini ada hal selanjutnya yang menurut gua recommended banget kalau ikutin saran gua nih. Kenapa harus pilih yang XL7 Alpha Kuro? Karena secara kelengkapan sekarang lebih terasa kekinian. Zaman now. Zaman now, di mana semua orang sekarang rata-rata lebih suka di blackout. Itu semua orang apa gua doang sih? Semua orang. Ya anggaplah gue merepresentasikan mayoritas. Semua orang. Tapi emang sekarang chrome itu udah nggak terlalu hype kayak dulu, men. Kalau dulu kan apa-apa harus di chrome biar kelihatan mewah. Kalau sekarang nggak, justru sekarang di blackout. Dan itu menurut gue relate dengan konsep mobilnya, di mana mobil ini adalah mobil low SUV. SUV ada sport-sportnya, jadi kesan blacknya itu harus tetap dapat biarpun warnanya putih gitu. Contoh di bagian grill, kalau dulu mah Chrome. emang chrome ya? Cuman dulu. Iya dulu banget. Sekarang udah full di blackout, bahkan nih ya sampai ke bagian housing dari lampunya nih yang Kuro itu, karena Kuro itu kan black juga ya artinya ya, hitam. Dia dihitamin juga, men. Ada sih krum-krumannya dikit. Ya bisa diterima lah ya. Bisa. Masih acceptable nih. Tapi hitam-hitamnya lebih dominan gua rasa. Kalau untuk lampunya ya udah proper lah, ada DRL, LED, dan di bagian bawah ini juga dihitamin dibikin glossy, jadi kerasa lebih mewah aja gitu. Di bagian samping menurut gua kesan hitam-hitamnya tuh lebih berasa, men. Pertama over fender kan udah hitam pasti. Nah, velg juga di blackout. Ring 16, cakep lah, pengereman pakai cakram, terus kesininya hitam. Dan karena dia two-tone, jadi kesan Kuronya menurut gue malah lebih dapat, kesan hitamnya, kesan sangarnya malah lebih dapat. Semuanya serba hitam, bahkan sampai roof rail. Roof rail. Yang tadinya silver juga ya, dihitamin sekarang. Handle pintu, yang biasanya mobil-mobil itu serba di krum-krumin atau di warna body, enggak, dia dibikinnya hitam. Bagian bawah juga full dibikin black dari side skirt maupun side body molding, bagus. Jadi sampai ke belakang nih. Dan kesannya akhirnya nih kayak floating roof di bagian belakangnya lebih berasa ya. Dan itu nyambung sampai ke housing ininya, men. Housing lampunya dihitemin tuh. Jadi main banget warnanya. Nah, di bagian belakang juga kelihatan tuh. Yang tadinya di sini ada aksen-aksen chrome juga dihilangin. Semuanya nih dari rear upper spoiler sampai ke bagian bawah sini semuanya hitam. Jadi bener-bener kayak mobil teh kebagi dua. Dan perlampuan juga housingnya dihitam-hitamin juga tuh. Si mikanya tuh di clear ya. Dan menurut gua itu jadi bagus. Jadi kesannya tuh kayak lu modif gitu. Custom. Kamera tetap ada 2 karena khas XL7 Alpha tuh. Yang satu untuk dashcam. Terus ada sensor parkir dan di bawahnya juga sama. Yang tadinya warna silver dibikin hitam-hitam juga dan glossy. Dan menurut gua di belakang tidak hanya kesan sangarnya dapat, tapi mewahnya juga dapat karena hitamnya dibikin hitam-hitam glossy. Recommended. Nah, ini juga nih guys, kenapa gua saranin lu pilih XL7 Alpha Kuro aja, karena untuk bagian mesinnya, bahkan kalau dibandingin sama kompetitor ya, men, di harga yang mirip-mirip sama ini, bahkan yang di atasnya pun belum ada teknologi mild hybrid. Belum. Ini udah. Dan mesinnya ya mesin legend dari Suzuki lah. Dia pakai K15B, 1500 cc 4 silinder, penggerak depan, otomatis konvensional, outputnya di 105 PS, 138 Nm sekitaran itu. Dan karena ada teknologi mild hybridnya, jadi ada apa ya? Ada potensi bisa jadi lebih irit lagi, men. Betul. Walaupun mesin konvensionalnya aja udah cukup irit ya. Betul. Nah, tidak selesai sampai di situ karena mobil ini juga pakai transmisinya pakai AT konvensional. Nah, buat orang-orang kayak gue nih yang lebih suka rasa berkendara dari automatic konvensional ini, kayaknya ini bisa jadi mewakili selera lu pada sih. Dan kalau ngomongin rasa berkendaranya, automatic konvensional, torsi atau tarikan-tarikannya, rasa-rasanya, durability-nya, ruhai. Nah guys, ini juga alasan nih kenapa gue rekomendasiin si XL7 Alpha Kuro. Selain secara estetis di bagian luar ya terutama, dapat banget gitu untuk orang-orang yang nggak suka chrome. Mungkin bukan nggak suka ya, lebih ke sebel gitu. bosan. Sama aja. Ya bosan lah sama krum-kruman. Pengen sesuatu yang lebih sangar. Mengingat mobil ini kan SUV gitu. Ini mewakili sih. Ini bisa mewakili selera teman-teman. Terus untuk mobil dengan harga yang ditawarkan dari Suzuki untuk XL7 Alpha Kuro dengan potongan yang segede itu, menurut gua sih apa yang lu dapat dari mobil ini cukup ya, men ya. Contoh, mobil ini udah di bagian dalam ya, udah ditambahin fitur-fitur yang menurut gue bagus, kayak steering switch juga lengkap ya, ada untuk audio, ada untuk cruise control, ada teleponi, ada bluetooth, terus headlamp juga tadi sudah auto dan ada manual levelingnya guys, ada automatic idling start stop, ada hill hold control, ada electric stability program, jadi secara fitur udah lumayan oke. Walaupun memang belum ada ADAS. Belum. Tapi ADAS itu bukan masalah suka nggak suka, atau lebih ke butuh sama nggak butuh sih. Nah itu.
Tapi menurut gua dengan harga segini masih worth it walaupun mobil ini nggak ada ADAS. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini men, kenyamanan sih. Kenyamanan dari mobil ini menurut gua bisa diacungin 2 jempol sih. Kenapa tuh? Pertama, dari sisi handling, enak. Enak. Dari sisi apa lagi? Kesenyapan kabin juga oke. Oke. Dari sisi tarikan juga performa masih cukup bagus ya men ya. Oke. Oke. Efisiensi bahan bakar Oke lah. oke juga. Suspensi. Wah udah bukan kaleng-kaleng deh gitu. Jadi untuk di kelas lu jangan bandingin sama yang di atas grade-nya di atas ini ya. Cuma maksudnya di level-level low SUV kayak gini, ini salah satu yang bisa diunggulkan sih dari sisi kenyamanan dalam aspek keseluruhan lah ya. Betul. Ini bisa sih. Terus daya tampung juga mobil ini cukup untuk bisa jadi mobil keluarga ya, karena bisa nampung 7 orang penumpang dewasa, benar-benar semuanya bisa masuk bahkan sampai baris ketiga. Kita udah sering cek semuanya, dan fleksibilitasnya sih kalau menurut gue men, fleksibilitasnya itu menurut gue cukup bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman di berbagai momen. Contoh, kalau mau dipakai bertujuh masuk semua duduk bisa. Semua duduk 7 orang penumpang, terus untuk bawa barang bisa di atas. Bisa. Karena ada roof rail yang asli roof rail, bisa tambahin roof rack, roof box, roof bar, tergantung budget. Aman. Silahkan, aman. Bagasi, kalau diratain baris ketiga rata. Baris keduanya mau diratain juga cukup rata. Aman. Masih cukup aman. Bisa dipakai tiduran lah. Itu untuk apa? Untuk teman-teman yang mungkin mau, kayak gue nih, gue kalau pakai mobil 3 baris dipakai untuk ya tipis-tipis camper van, walaupun nggak proper camper van ya, tapi untuk sekedar tidur aja di dalam mobil pakai kasur, dipakai jalan ke gunung-gunung gitu, ke pegunungan lah ya, kayak ke Puncak, ke Bandung, ke Kebon Teh. Masih bisa, karena ground clearance mobil ini juga lumayan tinggi ya men. Aman. Karena SUV, jadi masih bisa melibas jalan-jalan begitu, bisa tiduran di dalam mobil. Ya kalau masak mah di luar lah ya. Ya dong. Atau bahkan nih kan beberapa bulan ke depan bakal ada momen mudik. Teman-teman kalau mau mudik pakai mobil ini, gua rasa, apalagi kalau bawa anak kecil ya, di belakang nih pakai tiduran akan nyaman banget, barang-barang bisa ditaruh di atas tuh. Ruhai pokoknya. Karena mobil keluarga tuh nggak harus selalu yang sederhana-sederhana aja. Kalau bisa keren kayak begini, ya better. Yang minat langsung kontak Om Erwin aja, dan yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, komen sebanyak-banyaknya. Dan yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.